Terima kasih yang sudah ikut beramal. Jadi semua hasil dari sini kita akan amalin di panti asuhan dan yatim piatu yang sudah kita tunjuk. Misalkan Anda ada rekomendasi, silahkan monggo kontak Mas Reza. Apakah kalian pernah margin call? Pernah. Semua? Belum. Ada yang belum? Nah, berarti nggak semua kan? Ada berapa orang yang belum? Belum. Ini ya profitnya kegulung habis. Tapi modalnya nggak habis. Modalnya udah habis dulu. Oh, udah dulu Bang. Langganan. Sebenarnya banyak orang yang udah tahu kenapa kok kita margin call. Sebenarnya kita udah tahu. Alasannya kenapa coba kalau boleh tahu? Takut cut loss. Pertama cut loss, kemudian overload, over trading. Jadi sebenarnya kita udah tahu tuh kenapa kita kok margin call, tapi kenapa kok masih kita lanjutin? Nah, kenapa kok kayak gitu? Benar. Jadi masalah psikologi itu yang paling penting. Katakanlah kita ajarin anak-anak pun untuk technical analysis itu bisa, ya kan? Mereka bisa technical analysis. Gini aja, Anda dengan saya apa yang membuat beda? Pastinya psikologi, karena saya udah lama banget di market dan kalian masih baru. Nah, mentalnya masih belum kebentuk di situ. Jadi di workshop saat ini kita akan lebih fokus ke trading psikologi, karena untuk technical analysis nanti kita bahas entry checklistnya. Jadi nanti akhir, oke, trendline sudah cek, ini cek, ini cek, ini cek, ini cek, entry. Kalau nggak dicek, kita nggak entry. Itu yang lebih penting daripada yang lainnya. Trading psikologi di sini ada dua. Ada banyak sebenarnya. Yang kita bahas pertama prediksi dan eksekusi. Semua orang bisa memprediksi market goal bakalan ke 1780, market goal akan ke 1600. Kalian itu bisa kayak gitu. Kalian cek aja video kita yang technical analysis. Itu pasti bisa kalian. 17800 Mas, goal bakalan ke sini. Saya udah tarik trendline, itu bisa. Yang bedain itu namanya eksekusi. Eksekusi di sini karena lebih kompleks daripada prediksi. Kalian dibutuhkan percaya diri untuk entry. Ada nggak di sini ketika dia entry tapi masih bingung atau masih kayak gimana ya, ini mau entry apa enggak ya, ini bagus apa enggak ya, itu bakalan ke develop kalau kalian itu percaya diri aja, entry aja nggak masalah. Yang penting resikonya yang benar, jangan amburadul nanti. Jadi itu prediksi dan eksekusi. Semua orang bisa memprediksi, tapi hanya beberapa orang yang bisa mengeksekusi. Pastiin kalian itu berani, percaya diri untuk eksekusi. Jangan cuma prediksi aja, karena kalian bakalan bisa bilang goal bakalan ke 1780, goal bakalan ke 1800. Itu bisa kita, semua orang bisa kayak gitu. Dan ini yang paling penting, yaitu menerima resiko. Tahu resikonya itu berapa. Sebagian besar kalian, itu saya jamin, yang margin call, itu nggak tahu kalian itu mau resiko berapa per trading. Itu kunci pertama kalau mau trading itu seperti itu. Kalian harus tahu, saya mau meresikokan berapa. Maksimal dari itu, saya nggak bakalan trading. Resiko di sini kita selalu bilang 1-2%. Modalnya 1000 berarti maksimal per trading. Kita udah tahu tuh, berarti lebih dari $20. Kemudian harus punya namanya per hari. Maksimal itu berapa? Maksimal loss. Kita ngomongin loss terus sekarang. Biar di otaknya jangan profit terus. Kita ngomongnya itu harus loss dulu aja. Nanti kalau loss itu udah kayak biasa, kemungkinan profit udah bakalan bisa jalan nanti. Per hari maksimal berapa, per trading maksimal berapa. Per trading biasanya saya per hari itu 2 kalau scalping, kalau swing 2 open posisi saya. Maksimal 3 lah. Jadi kalau swing maksimal saya ada 3 posisi. Kalau 3 posisi masih ada opportunity lagi, saya nggak bakalan enter lagi. Karena itu bahaya. Resikonya bakalan lebih tinggi lagi saya. Jadi mending 3 selesai baru kita open lagi. Kemudian per hari maksimal. Saya maksimal loss itu 1 juta sehari maksimal. Biasanya kayak gitu. Kita harus punya kayak gitu. Lebih dari itu enggak lah, cukup. Kalau maksimal profit ya tinggal dikali 2 kan berarti kan. Kalau 1/2, kalau 1/3 tinggal dikali 3. Jadi kalau profit itu sebenarnya mengikuti aja nanti. Per hari, per trading berapa, resikonya kita udah tahu. Ini kita disiplin, konsepnya itu sebenarnya ini sebenarnya. Disiplin. Dah, pokoknya kalian disiplin aja, make money. Kuncinya itu sebenarnya di psikologi, bukan di technical analysis. Kuncinya di situ. Karena trading is process of possibility dan probability. Jadi trading itu sebenarnya probability. Jadi berapa persen sih? Contoh, uang berapa ini? 200. Ada Garuda dan ada burung apa ya? Kenari aja lah. Ada burung dan Garuda. Berapa persenkah dia bakalan di Garuda katakanlah ya? Berapa persen dia bakalan gini? Selama 10 kali flip. 1, 2. Itu berapa kali? Nah, nanti keluarlah probabilitasnya. Garuda 2 kali, kemudian burung 3 kali. Berarti keluarlah itu namanya probabilitasnya. Kemudian untuk possibility-nya hampir sama. Possibility kita contohkan aja ya untuk Garuda.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali lagi. Oke, saya coba flip coin tadi. Ada Garuda 5, burung 5. Berarti probabilitasnya 50-50. Berarti untuk menjadi Garuda itu probabilitasnya 50%. Apa yang kita bisa terapkan di flip coin ini? Dengan Garuda, contohnya kita mau profit lah, tanpa technical analysis, 1:1, stabil, resiko stabil. Katakanlah resiko 2% terus, kalau untung 2%, kalau gagal 2%, 1:1. Dengan flip coin tadi, kita masih nggak dapat apa-apa, rugi malah paling ya, buat broker, waktu zaman broker, komisi broker. Nah, tapi ketika kita trading dengan 1:2, 4%, apakah kita masih untung? Masih untung. Ada yang udah lihat flip coin? Ada ya? Itu di pair apa? Di pair Euro USD. Euro USD aja. Euro USD aja. Masih untung atau masih profit 6.810. Saya nggak pakai technical analysis sama sekali. Saya hanya flip coin. Kalau untung ini pakai fix lot sama fix stop loss dan TP. Stop lossnya kalau nggak salah 20 pip, TP-nya 40 pip. Pokoknya 2 kali lipat dari stop loss. Ketika gagal, kalian bisa lihat, gagal 14.000, 14.000, 14.000, 14.000, untung 28.000, 28.000, 28.000. Terus saya coba selama lumayan seharian, kemudian win rate-nya cuma 38%. 38%. Kayak apaan itu? Kayak 38%. Jadi 100 kali trading, 62 kali gagal. Tapi di sini kita hanya untung 6.800 dari semuanya ini. Coba direnungin sedikit aja. Kenapa kok saya bisa margin call, sedangkan Pak Tama itu bisa untung dengan flip coin aja? Apa yang bikin saya gagal? Apakah saya loss ini nggak stabil? Apakah ketika saya untung sedikit kemudian gagal, saya langsung naikin lotnya atau apa? Coba direnungin sendiri. Kenapa ya? Padahal dia nggak pakai technical analysis, win rate-nya 38%, ini real account, dan masih untung 6.800. Dipikirin lagi, kenapa kok bisa gagal? Jadi kalau ada orang yang bilang, saya margin call, saya gagal di trading, saya juga heran kenapa. Padahal saya nggak pakai apa-apa, bisa. Apalagi ini kita push dengan technical analysis, gimana bagusnya nanti hasilnya? Sorry, ya. Saya nggak lihat videonya ya. Berarti kalau nggak pakai technical, OP-nya pakai apa? Flip coin tadi Pak. Koinnya saya tulisin, baliknya buy, sininya sell, gitu. Langsung sell, langsung buy, langsung buy, langsung sell gitu. Coba dicek aja. 1:2 tadi ya? Saya pakai perbandingan 1:2. Sebenarnya video ini cuma buat nunjukin bahwa kalian tuh bisa sebenarnya. Kenapa kok harus ngilangin duit apa gimana gitu? Seharusnya nggak pakai analisa lo bisa. Apalagi kalau pakai analisa, gimana bagusnya itu? Apakah pernah ada yang backtest kurang dari 38% technical kalian? Paling nggak ada yang backtest ini. Paling nggak ada yang backtest. Langsung. Kalau MC-nya kita pinggir ya. Oh. Ketika mungkin kalian itu mau trading, itu inget flip coin tadi. Ini saya tadi nyoba di Euro USD aja, mau nunjukin aja sebenarnya. Ini lo bisa, masa kalian nggak bisa kan gitu. Jadi kalau dibilang kenapa saya pakai 1:2%? Pertama alasannya 1% itu untuk margin call itu kayak nggak mungkin lama gitu, tahunan mungkin bakalan. Oh nggak tahu kalau kalian tradingnya itu cepat, sekali enter 20 kali enternya nggak tahu saya. Cuma lama bakalan. Dan itu bakalan membuat instingnya dapat. Karena masuk ke market kita langsung set, itu nggak semua orang bisa. Kayak kalian lihat saya analisa kan kayak, wah enak banget sih orang ini, kayak gitu kan. Makanya udah lama soalnya, udah jam terbangnya udah panjang. Makanya pakai resiko kecil dulu supaya instingnya dapat. Makanya saya pakai 1-2% dulu. Wes pakai ini dulu, santai. Dapatnya dikit, ya modalnya dong. Lihat modalnya, modal kalian cuma sedikit, ya dapatnya dikit. Jadi harus apa ya? Introspeksi diri, kenapa saya kok gagal? Kemudian kenapa kok saya pakai resiko gede? Saya pakai resikonya 10%. Ya wajar kalau saya margin call karena cuma dikasih 10 kali trading. Nah, jadi kita harus mikir-mikir kayak gitu. Itu trading psikologi, agak mengena di kalian. Pastiin berhati-hati kalau mau trading karena uang yang dicari susah. Terus saya juga dulu pernah parah banget
sampai sekarang udah bisa, kalau dibilang master trading yang enggak, pokoknya profit saya ambil buat beli apa gitu aja saya. Kalau dibilang master atau enggak, sama aja kok. Kita sebenarnya sama, mungkin psikologi kita yang berbeda. Ada yang tanyakan untuk trading psikologi? Ya? Ini kan dari tadi kan bahas maksudnya psikologi untuk close ya Mas ya? Maksudnya psikologi 1%, 2%. Nah kadang-kadang tuh main di misalnya running profit, misalnya saya ngincar imbalance di sini 50 pips. Nah ketika sudah 30 pips tuh saya pengen close aja nih, sebenarnya bisa ke situ. Itu gimana sebenarnya penguatinnya apa? Kalau saya saranin awal-awal itu pakai flip coin. Jadi ada stop loss, ada TP, biarin. Kita udah 30 pips udah profit nih. Biarin. TP-nya nggak di itu apa? Hasilnya nggak dimajuin, nggak di. Kalau saya awal-awal pakai 1% supaya instingnya dapat, kemudian stop loss sama TP-nya taruh, biarin. Nanti lah kalian iya maksudnya kayak gitu, coba biarin. Kemudian untuk trading psikologi di sini yang membuat saya bisa bangkit sebenarnya pertama keluarga. Yang pertama keluarga saya sakit berapa minggu itu dulu di Australia juga, itu lumayan mahal itu di Australia. Belum harus bayarin hutang di bank buat trading dulu, yang kita pakai kartu kredit, kemudian pakai personal loan, itu total 40.000 saya. Itu sebenarnya masih ada plus-plusnya buat mentoring, buat lain-lain, itu sebenarnya masih banyak itu di belakang, cuma saya bilangnya 40.000 atau 400 juta. Itu dari bank, kemudian dari personal loan, belum dari gaji yang sudah saya kumpulkan waktu di Australia. Oke. Itu lumayan gede buat saya dulu di sana. Yang buat saya bangkit pertama keluarga pastinya sudah, uang bisa dicari, tapi harus pelan-pelan, bukan kayak gitu katanya gitu. Makanya saya pelan-pelan, terus saya nemuin tuh ternyata bukan technical analysis yang kita butuhin, tapi psikologi dapat, technical analysis gampang. Makanya saya mau tunjukin dengan flip coin tadi. Flip coin tadi ngerti maksud saya apa, kemungkinan trading sudah bagus. Tapi kalau kalian udah lihat video tapi nggak ngerti maksud saya apa di situ, sama aja. Jadi hanya beberapa orang yang bakalan paham maksud saya apa sih di sini dan melaksanakan apa maksud saya tadi. Dari situ saya jalannya gimana? Saya jalannya pelan. Dari resiko 10% di Indonesia pasti kalian itu 10%, full margin dan lain-lain. Itu saya juga ngikutin dulu. Lama-lama cobalah pakai 1%, pakai 2%, dapat uang dikit, withdraw, taruh tabungan. Agak besar, belikan rumah, jadiin kos-kosan. Jadi kayak gitu. Jadi pelan-pelan, kumpulin, taruh. Kumpulin, taruh. Walaupun katanya orang di Australia itu untungnya banyak, tapi di sana juga biaya hidupnya gede. Jadi kalau buat di sana doang kita nggak bisa bikin usaha apa. Jadi ketika dapat withdraw, pastiin ambil aja dulu. Katakanlah withdraw 1 juta, 2 juta, ya wes ambil dulu aja, taruh dulu. Nanti lanjut lagi, ambil lagi. Kalau mau misalkan di growing akunnya, katakanlah dapat 1 juta ya $50 diambil, $50 di. Yang jelas ambil dulu supaya kita itu ngerasain withdraw tuh kayak gini ya rasanya ya. Enak, saya pengen kayak gini. Kayak gitu. Untungnya pasti dikit, kalian pasti gemeteran dan cuma segini gitu. No, bukan itu yang saya mau tunjukin. Modal kecil itu kalian bisa ngatur di situ. Modal besar pun ya terserah gitu. Yang penting modalnya tadi pakai 1%, stop loss dan TP biarin. Coba aja 2 bulan, gemeter kan. Itu agak susah di situ.